Cek, 1, 2. Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Baik yang ada di rumah masing-masing yang mengikuti Zoom, lewat virtual Zoom. Kita bersama-sama bersaat teduh sejenak sebelum kita mulai ibadah di pagi hari ini. Kita berdoa. Berdoa selesai. Marilah kita sama-sama angkat pujian dari Kidung Jemaat nomor 144A ayat 1 dan 2. Ayat kedua kita sama-sama bangkit berdiri. Di dalam nama Allah Bapa, Anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Engkaulah sumber kasih dan damai. Berilah kami kasih dan damai yang daripada Tuhan. Lindungilah hamba-Mu melawan tipu daya si iblis, agar mereka terlepas dari pencobaan dan ketakutan. Engkaulah pengharapan dan perlindungan kami. Pimpin dan tuntunlah kami dalam perjalanan hidup kami, karena Anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita angkat pujian dari Kidung Jemaat nomor 183 ayat 1 dan 2. Menjulang nyata atas bukit Kala.
marilah kita mendengar hukum Taurat. Sebagaimana pengganti hukum Taurat Tuhan pada minggu ini dipilih dari firman Tuhan yang tertulis pada kitab Matius 18 ayat 21 sampai 22. Demikianlah firman Tuhan. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali. Yesus berkata kepadanya, bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Demikianlah firman Tuhan. Marilah kita sama-sama memohon kekuatan dari Tuhan Allah. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan firman-Mu. Amin. Kita angkat pujian dari Kidung Jemaat nomor 19, ayat 1 dan 5, Tuhanku Yesus. Dipersilahkan untuk berdiri. Marilah kita berdoa merendahkan diri untuk mengakui dosa di hadapan Allah. Ya Tuhan Allah, Bapa, Tuhan kami Yesus Kristus, Engkaulah Allah yang Maha Kuasa, pencipta segala sesuatu. Engkau adalah adil menghakimi semua orang. Kami datang ke hadapan-Mu, mengaku segala dosa kami yang kami lakukan karena melanggar hukum-Mu, baik melalui perkataan kami yang tidak benar, maupun nafsu keinginan duniawi yang selalu mempengaruhi kami. Kami patut mendapat murka Tuhan akibat dosa kami itu. Tetapi Engkau adalah Tuhan pengasih dan penyayang. Kasihanilah kami, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami, dan utuslah Roh-Mu yang kudus ke dalam hati kami, agar kami menuruti Engkau dalam kebenaran dan kekudusan, agar kami memperoleh hidup yang kekal yang Tuhan janjikan bagi setiap orang yang percaya kepada anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Marilah kita mendengar janji Allah atas pengampunan dosa kita. Demikianlah firman Tuhan, aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu, seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Kita angkat pujian dari Kidung Jemaat nomor 295 ayat 1 dan 2. Andai ku punya banyak lidah.
Marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang ditetapkan untuk minggu ini, yang tertulis pada kitab Ester 9 ayat ke-15 sampai 19. Demikian firman Tuhan. Jadi berkumpullah orang Yahudi yang di Susan pada hari yang ke-14 bulan Adar juga, dan dibunuhnya lah di Susan 300 orang. Tetapi kepada barang-barang rampasan tidaklah mereka mengulurkan tangan. Orang Yahudi yang lain yang ada di dalam daerah kerajaan berkumpul dan mempertahankan nyawanya serta mendapat keamanan terhadap musuhnya. Mereka membunuh 75.000 orang di antara pembenci-pembenci mereka, tetapi kepada barang rampasan tidaklah mereka mengulurkan tangan. Hal itu terjadi pada hari yang ke-13 dalam bulan Adar. Pada hari yang ke-14 berhentilah mereka, dan hari itu dijadikan mereka hari perjamuan dan sukacita. Akan tetapi orang Yahudi yang di Susan berkumpul, baik pada hari yang ke-13, baik pada hari yang ke-14 dalam bulan itu. Lalu berhentilah mereka pada hari yang ke-15, dan hari itu dijadikan mereka hari perjamuan dan sukacita. Oleh sebab itu orang Yahudi yang di pedusunan, yakni yang diam di perkampungan, merayakan hari yang ke-14 bulan Adar itu sebagai hari sukacita dan hari perjamuan, dan sebagai hari bergembira untuk antar mengantar makanan. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Amin. Kita angkat pujian dari Kidung Jemaat nomor 149, ayat 1 dan 2. Sang Maha Tabib telah dekat.
dipersilahkan untuk berdiri. Marilah kita mengaku iman percaya kita, sebagaimana pengakuan saudara seiman kita di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, adanya gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilahkan untuk kembali duduk. Kita akan mendengarkan warta jemaat dalam 1 minggu ini. Shalom. Shalom. Kita akan mendengarkan warta jemaat dalam 1 minggu ini di Minggu tanggal 3 Oktober 2021. Yang pertama, puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus atas kasih anugerah pertolongannya senantiasa yang menyertai kita sepanjang minggu ini, sehingga kita bisa bersama-sama beribadah lewat virtual Zoom dan beribadah di tempat ini. Kiranya kita senantiasa diberikan kesejahteraan dan keselamatan dari Tuhan di dalam kehidupan kita masing-masing. Yang kedua, nama minggu kita pada saat ini adalah minggu ke-18 setelah Trinitatis. Topik firman Tuhan yang akan kita dengarkan nanti adalah keselamatan dari Tuhan. Yang ketiga, keuangan. Persembahan kita pada minggu yang lalu tanggal 26 September 2021. Persembahan kantong pertama Rp65.000, persembahan kantong kedua Rp65.000, persembahan kantong ketiga Rp65.000. Diterima iuran bulanan dari keluarga Setua Pulungan Rp150.000. Diterima iuran bulanan dari keluarga K. Sambali Rp150.000. Diterima iuran bulanan dari keluarga A. Simatupang Rp150.000. Diterima persembahan dari keluarga Alan di Malang Rp200.000. Jumlah keseluruhannya Rp845.000. Bagi Bapak Ibu serta saudara-saudari sekalian, kami undang untuk kita bisa hadir di tempat ini di gereja GKPA agar kita bersama-sama untuk beribadah di tempat ini. Kiranya Tuhan Yesus yang memberkati persembahan tersebut demi kemuliaan nama-Nya. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Maha besar Engkau Allah kami, yang kami puji dan kami sembah.
dalam kasih anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur dan terima kasih atas segala pimpinan penyertaan Tuhan yang nyata dalam kehidupan kami. Sepanjang minggu ini Tuhan telah sertai kehidupan kami masing-masing, pribadi lepas pribadi, keluarga demi keluarga, baik kami yang ada di tempat ini ataupun yang berada dari rumah kami masing-masing. Kami percaya Tuhan tetap menjagai, menolong, memimpin, memberikan kekuatan serta kesehatan bagi kehidupan kami masing-masing. Dan kami juga bersyukur ya Tuhan, kalau pada saat ini kami juga tetap rindu untuk datang beribadah di rumah-Mu yang kudus ini bersama-sama dengan saudara-saudara kami di tempat ini. Seberapapun kami yang hadir di tempat ini, kami percaya Tuhan tetap hadir bersama-sama dengan kami. Biarlah kebenaran firman-Mu yang sebentar lagi akan ditaburkan boleh kami nikmati, boleh kami hayati dan juga kami pahami dan kami mengerti. Terlebih lagi Tuhan, kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Kami tahu perjalanan hidup kami pada saat ini ya Tuhan, banyak persoalan, pergumulan yang kami hadapi, baik saat ini hingga yang hari-hari akan datang. Kiranya Tuhan yang senantiasa menuntun, memimpin, menyertai kehidupan kami masing-masing, agar kami tetap berpegang teguh ke dalam kebenaran firman Tuhan. Kami tetap bersandar dan berpengharapan hanya kepada Allah sendiri. Kami percaya Tuhan, Engkau yang maha baik, Engkau yang lebih mengetahui segala apa yang kami butuhkan dan segala pergumulan yang kami hadapi. Tuhan yang memberi jalan keluar. Kami percaya Tuhan, tangan-Mu yang penuh kuasa yang senantiasa menolong dan menyertai kehidupan kami masing-masing dalam setiap tugas dan tanggung jawab yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Kami sungguh berterima kasih atas segala kemurahan dan kebaikan-Mu ya Tuhan. Dan kami juga berdoa untuk persembahan demi persembahan yang telah kami kumpulkan pada satu minggu ini Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati setiap tangan-tangan yang sudah memberikan persembahan yang terbaik untuk kemuliaan dan hormat bagi nama-Mu. Ajar kami untuk kami tetap boleh mensyukuri segala apapun yang sudah Tuhan beri bagi kehidupan kami. Dan ajar kami untuk kami boleh mengelola keuangan tersebut untuk perluasan kerajaan Tuhan di muka bumi ini. Secara khusus buat GKPA di Surabaya ini, yang mana pada saat ini kami juga rindu Tuhan untuk bersama-sama hadir di tempat ini. Biarlah kami boleh datang bersama-sama untuk memuji, memuliakan nama-Mu. Terima kasih ya Bapa, banyak dosa pelanggaran kami yang kami perbuat tiap-tiap hari melawan kehendak-Mu, melalui perkataan, perbuatan dan pikiran-pikiran kami yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kami mohon Tuhan ampuni, agar tidak terhalang segala berkat dan anugerah-Mu yang akan Tuhan curahkan dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa, kami mau serahkan segala kegiatan aktivitas kami sepanjang minggu ke depan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Terpuji-pujilah Engkau ya Allah, kekal sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Sebelum kita mengumpulkan persembahan untuk yang pertama dan kedua, marilah kita sama-sama angkat pujian dari Kidung Jemaat nomor 441 ayat 1 dan seterusnya. Ku ingin menyerahkan.
Marilah kita berdoa. Segala puji syukur dan hormat kemuliaan bagimu ya Allah, karena begitu limpah kasih anugerah pertolonganmu dalam kehidupan kami, yang menjagai, melindungi, menopang dalam setiap perjalanan kehidupan kami sepanjang minggu ini. Engkau Allah yang sangat mulia, yang kami tinggikan dalam kehidupan kami. Pada saat ini Tuhan, melalui firman-Mu, kami mau meninggikan Engkau, memuliakan nama-Mu, melalui firman-Mu yang akan kami dengar dan yang akan kami lontarkan. Bersabdalah Engkau ya Bapa, karena kami anak-anak-Mu telah siap untuk mendengar. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita buka Alkitab kita yang tertulis di dalam surat Ibrani, surat Rasul Paulus kepada Ibrani, pasal yang kedua. Kita mulai membacanya dari ayat pertama sampai ayatnya yang keempat. Ibrani 2, ayat 1 sampai ayatnya 4. Makan ya? Diberi atas judul perikop kita, keselamatan yang besar. Pertama, karena itu harus lebih teliti kita memperhatikan apa yang telah kita dengar, supaya kita jangan hayut di bawah arus. Sebab kalau firman yang dikatakan dengan perantaraan malaikat-malaikat tetap berlaku, dan setiap pelanggaran dan ketidaktaatan mendapat balasan yang setimpal, bagaimanakah kita akan luput jikalau kita menyia-nyiakan keselamatan yang besar itu, yang mula-mula diberitakan oleh Tuhan dan oleh mereka telah mendengarnya kepada kita dengan cara yang dapat dipercayai. Sedangkan Allah meneguhkan kesaksian mereka oleh tanda-tanda dan mujizat-mujizat dan oleh berbagai-bagai penyataan kekuasaan dan karunia roh yang dibagi-bagikannya menurut kehendaknya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Mari kita sambut dengan pujian kita. Shalom. Haleluya. Terpujilah Tuhan. Salam sejahtera dan sukacita dari Tuhan Yesus Kristus Tuhan kita. Kita bersyukur kepada Tuhan Yesus Kristus yang sudah memberi kita waktu untuk mempelajari dan merenungkan firman-Nya. Pada hari ini kita akan membahas firman Tuhan yang dicatat dalam surat Ibrani pasal kedua ayat pertama sampai ayat keempat yang diberi atas judul perikop keselamatan dari Tuhan.
Bapak Ibu Saudara sekalian yang ada di kasih Tuhan, sudah merupakan hal yang umum jika kita salah mendengar, maka kita akan salah dalam melakukan sesuatu. Sebaliknya, jika kita mendengar dengan baik, maka kita akan lebih mudah melakukan sesuatu itu dengan cara yang jelas dan tidak ragu-ragu sesuai dengan apa yang kita dengarkan. Mendengar dan melakukan firman Tuhan adalah suatu cara untuk tetap hidup atau menghayati dan menaati kebenaran untuk itu. Mari kita mendengarkan dengan baik berita firman Tuhan dan tetaplah percaya bahwa di dalam Yesus Kristus kita diunjuk sebagai pendengar-pendengar yang baik. Melalui firman Tuhan dengan surat Ibrani 4 ayat 1, surat Ibrani pasal 1 ayat 1 sampai 4 ini, Rasul Paulus memberi kita didikan. Rasul Paulus memberi kita ajaran dan nasihat bahwa kita harus lebih teliti dalam memperhatikan apa yang kita dengar, supaya kita jangan hanyut di bawah arus dan tenggelam dalam gelombang kehidupan kita. Kalau firman Tuhan yang dikatakan dengan perantaraan para malaikat tetap berlaku dan setiap pelanggaran dan ketidaktaatan mendapatkan balasan yang setimpal dari Tuhan, bagaimana kita akan luput dari hukuman Allah jika kita menyia-nyiakan keselamatan yang besar yang Tuhan Allah anugerahkan kepada kita. Allah sudah meneguhkan kesaksian dengan tanda-tanda mujizat dan dengan beragam pernyataan kekuasaan dan karunia-karunia Roh Kudus, yaitu tanda-tanda mujizat dan berbagai penyataan kekuasaan dan karunia yang dibagikannya kepada kita menurut kehendaknya. Melalui ayat firman Tuhan ini, Rasul Paulus mengingatkan kita supaya kita harus lebih teliti untuk memperhatikan segala firman Tuhan yang sudah kita dengar. Karenanya, hendaklah kita mempelajari dan mengindahkan firman Tuhan yang sudah kita dengar. Hendaklah kita semakin setia menerimanya, mempercayainya, dan melaksanakan firman-Nya dengan setulus hati, dengan setulus jiwa kita. Dengan demikian, maka kita tidak akan goyah dan tidak hanyut di bawah arus dan tidak diombang-ambingkan gelombang yang tidak tentu arusnya. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, secara implisit Rasul Paulus mengingatkan supaya kita sangat hati-hati menjaga dan memelihara didikan dan ajaran Injil Kristus Yesus Tuhan kita. Kita harus setia membaca, kita harus setia mempelajari, merenungkan, dan melaksanakan firman Tuhan
dalam kehidupan kita sehari-hari. Hendaklah firman-Nya terpatri dalam hati dan menjadi suatu pelita kita dalam berbicara, dalam berbuat, dalam segala sesuatu di dalam kehidupan kita sehari-hari. Selanjutnya, mari kita simak dan kita perhatikan firman Tuhan yang ditulis dalam ayat persatu. Di sana ditulis, karena itu harus lebih teliti kita memperhatikan apa yang telah kita dengar, supaya kita jangan hanyut di bawah arus. Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Surat Ibrani ini pada pasal pertama diawali dengan suatu penyataan penting dari Allah yang menyatakan bahwa tidak ada kebenaran lain yang Allah sampaikan kepada dunia ini selain melalui Yesus Kristus. Yesus Kristus sebagai yang tunggal di atas segala sesuatu. Tidak ada sesuatu apapun yang tertinggi di atas segala sesuatu selain di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Dikatakan di sana itu, baik itu para nabi, baik itu para malaikat, yang memiliki kewenangan yang lebih besar daripada Kristus. Kristus adalah sang pencipta, penolong, pemilik, penguasa, dan penembus dunia, melebihi apapun juga. Sesuatu keharusan bagi kita untuk memperhatikan perkataan Tuhan dengan teliti. Inilah ajaran Tuhan bagi kita, yaitu bahwa kita harus lebih lagi menaruh perhatian dan lebih teliti akan setiap perkataan firman Tuhan yang kita dengar, yang kita baca, dan yang kita terima. Dalam kehidupan sehari-hari, apakah yang paling kita perhatikan? Kepada siapakah telinga kita diarahkan? Perkataan siapakah yang lebih kita dengarkan? Tidak jarang untuk sekedar mendengar berita dunia. Kita begitu serius mempersiapkan segala sesuatunya dan memperhatikan dengan cermat tanpa mau terganggu apapun. Lalu, bagaimana sikap kita menerima? Bagaimana sikap kita mendengar firman Tuhan? Tuhan tidak mau kita memperlakukan firman-Nya secara biasa-biasa. Atau tidak mau tahu, atau menganggapnya hanya biasa-biasa saja, atau seolah-olah sudah tahu, atau merasa tahu, atau sudah sering mendengar, dan menganggapnya sebagai suatu hanya pilihan-pilihan belaka. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apabila tidak memperhatikan perkataan firman Tuhan dengan teliti, apa akibatnya? Di dalam ayat 1 dikatakan, kita akan hanyut terbawa arus. Karena itu, harus lebih teliti kita memperhatikan apa yang telah kita dengar, supaya kita jangan hanyut di bawah arus. Pernahkah kita, Bapak Ibu Saudara sekalian, memperhatikan apa yang terjadi dengan daun-daun kering yang mengambang di atas air? Semuanya bergerak mengikuti kemana aliran air membawa. Terombang-ambing tanpa ada tujuan yang jelas. Dunia ada saat ini tidaklah digambarkan sebagai suatu danau yang tenang, melainkan sebagai sebuah sungai yang arusnya deras dan sedang menuju ke arah kebinasaan dan ke arah kehancuran. 1 Yohanes 2 ayat 15 sampai 17 kalau kita baca.
Firman Tuhan dalam surat Ibrani menyatakan, jika seseorang tidak menaruh perhatian pada apa yang dikatakan firman Tuhan, tidak ada seorang pun yang dapat tetap berdiri, melainkan akan hanyut terbawa oleh arus kehidupan yang deras. Banyak orang hanyut terbawa arus, bukan karena keinginan dari mereka sendiri, melainkan karena berbagai hal. Contohnya seperti kesibukan sehari-hari, sehingga kita kehilangan prioritas dalam kehidupan kita. Terus, adanya kemalasan yang dibiarkan. Ada yang larut oleh berbagai problema kehidupan. Membiarkan hidup di dalam kekecewaan atau kekhawatiran setiap hari. Jikalau hal-hal tersebut terjadi pada diri kita, mari lemparkan jangkarmu ke dasar yang kuat agar tetap terpaut kepada Tuhan dan tidak terbawa arus. Sehingga tidak ada istilah yang mengatakan, dulu saya pernah berdoa, dulu saya pernah membaca Alkitab, dulu saya pernah ke gereja. Sebab itulah sebabnya, betapa pentingnya kita hidup dalam sebuah komunitas, orang-orang percaya, di mana kita saling mendorong, saling melengkapi, saling memperhatikan, dan saling menasihati satu dengan yang lain. Yang kedua, bagaimana apabila kita tidak memperhatikan perkataan firman Tuhan dengan teliti? Di ayat 2. Apa dikatakan di sana? Dia akan menyia-nyiakan keselamatan itu. Kita baca ayat 3. Bagaimanakah kita akan luput jika kita menyia-nyiakan keselamatan yang besar itu, yang mula-mula diberitakan oleh Tuhan dan oleh mereka yang telah mendengarnya, karena kita dengan cara yang dapat dipercaya. Sangat sungguh disayangkan apabila keselamatan yang begitu besar yang Tuhan berikan kepada kita lewat anugerah kasih-Nya yang luar biasa bisa menjadi suatu yang sia-sia karena tidak menaruh perhatian lagi atau tidak teliti, tidak serius memperkatakan, mendengarkan, memperhatikan firman Tuhan. Padahal kita mengetahui dengan baik bahwa keselamatan yang kita miliki saat ini adalah suatu anugerah yang besar yang Tuhan berikan kepada kita. Sejatinya, keselamatan adalah hal yang sangat penting yang diperlukan, yang sangat kita rindukan di dalam kehidupan kita di atas segala sesuatunya apapun. Di luar Yesus, setiap orang berdosa berada di bawah penghukuman Allah. Saat kita melakukan pelanggaran hukum Tuhan, maka akibatnya adalah penghukuman Tuhan dan akhirnya adalah api penghukuman kepada kita. Oleh sebab itu, setiap kita yang membutuhkan keselamatan itu hanya tersedia di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita. Di dalam Yohanes 3 ayat 16 dikatakan di sana, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bapak Ibu,
keselamatan bukan sekedar bahwa Tuhan mengabulkan setiap permohonan kita. Namun jauh lebih berarti daripada itu. Bahwa Tuhan menyelamatkan kita dari kematian kekal. Keselamatan datang kepada kita dari pribadi Yesus Kristus sendiri. Yesus sendirilah yang rela meninggalkan kealahannya dan mau merendahkan dirinya menjadi manusia dan demi untuk menunjukkan jalan keselamatan kepada kita. Ia yang mau mengorbankan dirinya sendiri untuk mati di kayu salib menebus dosa kita. Dan kemudian bangkit dari kematian untuk membuktikan bahwa di dalam Dia ada kehidupan yang kekal. Kebangkitan Kristus diteguhkan oleh banyak saksi bahwa itu benar. Bahwa keselamatan bukan saja diberikan kepada yang mula-mula oleh Tuhan, tapi juga diteruskan kepada banyak saksi yang telah mendengarnya atau yang sudah melihatnya. Apa yang dilakukan Yesus bagi kita bukanlah suatu cerita fiksi yang diragukan kebenarannya seperti yang disangsikan oleh banyak orang. Melainkan suatu fakta sejarah yang tercatat di dalam Alkitab diteguhkan melalui banyak saksi. Keselamatan diteguhkan oleh Yesus lewat kesaksian dan mujizat yang dilakukan para murid-murid Tuhan. Bagaimana para murid bergerak, bagaimana para murid memberitakan kabar keselamatan yang disertai dengan tanda-tanda dan mujizat adalah suatu bukti bahwa Roh Kudus telah dicurahkan kepada setiap orang percaya setelah ia bangkit dari kematian dan naik ke surga. Dan kuasa Roh Kudus yang bekerja dalam diri orang percaya tidak berarti sampai zaman kisah-kisah para rasul. Namun hingga pada saat ini Roh Kudus tetap sama bekerja di dalam diri kita dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Tentu kita tidak mau menjadi hanyut terbawa arus dan menyia-nyiakan keselamatan hanya karena kita tidak mau menaruh perhatian yang sungguh-sungguh dalam setiap perkataan firman Tuhan, baik yang kita dengar, baik yang kita baca, karena kita tahu bahwa firman Tuhan adalah pelita kita dan terang bagi jalan kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, berbahagialah kita yang tidak menyia-nyiakan keselamatan dan pengorbanan Tuhan Yesus Kristus di kayu salib. Karena Dia sudah menyediakan bagi kita bagian hidup dalam kehidupan kita, yaitu hidup yang kekal, yang penuh sukacita dan damai sejahtera di dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa di surga, terpujilah Engkau ya Allah, karena kasih anugerah-Mu yang besar, yang begitu melimpah dalam kehidupan kami. Bukalah hati, jiwa pikiran kami ya Tuhan, supaya kami dengan tulus hati, dengan segenap hati, jiwa dan pikiran kami, apa yang telah kami dengar selama ini, boleh kami lakukan dalam kehidupan kami.
karena melalui firman-Mu pada saat ini sudah mengajar kami dan memberi didikan dan pelajaran kepada kami, supaya kami senantiasa di dalam kehidupan kami mempercayai, meneliti, menelaah setiap firman yang telah kami dengar, supaya kami tidak terbawa arus yang menghanyutkan kami di dalam salah pemahaman dalam kehidupan kami. Untuk itu ya Tuhan, biarlah Roh Kudus-Mu yang senantiasa bersemayan di dalam hati, jiwa, pikiran kami, supaya hati kami diterangkan, supaya jiwa kami dimurnikan dalam menelaah setiap firman-Mu. Terima kasih Bapa di surga. Sebentar ya Tuhan, kami akan kembali dari tempat ini. Biarlah kuasa Roh Kudus senantiasa yang menopang kami, yang menuntun kami dalam semua aspek kehidupan kami. Biarlah Tuhan firman-Mu senantiasa menjadi pelita dan terang bagi setiap kaki kami, supaya kami tidak tersandung dalam rupa-rupa dunia ini. Akan tetapi kami boleh berjalan seturut dengan firman Tuhan dan kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Berkati kami ya Tuhan masing-masing dalam setiap kehidupan kami. Berkati ya Tuhan setiap langkah kaki dan tangan yang bekerja untuk melakukan pekerjaan dalam kehidupan kami. Baik itu ya Tuhan kami dalam segala aktivitas kehidupan kami. Baik itu di dalam rumah maupun aktivitas kami di luar rumah. Biarlah Tuhan tetap menolong kami, menjagai kami, melindungi kami, dan memberikan berkat-berkat yang melimpah dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga. Di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, mari kita persiapkan persembahan kita. Dan seraya kita menaikkan pujian kita kepada Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 58 ayat 1 dan 2, Maha Kasih yang Ilahi. Marilah kita serahkan persembahan kita ini ke hadapan Tuhan untuk diberkati. Marilah kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerjaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Amin.
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Salam Amang Inang yang di rumah ini maupun yang di rumah masing-masing. Salam sehat. Selamat Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. 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 Udah gabung di sana rupanya.